Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema menjanda bukan akhir dunia. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas banyak banget. Intinya wanita itu sangat dimuliakan oleh Allah dan juga Rasul. Nah makanya kita itu harus menghargai wanita. Nah jamaah sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk baca dulu artikel berikut ini. Silakan. Nah ini di belakang ada artikel TNI Gadungan yang ditangkap di Jakarta Timur incar janda untuk dinikahi. Astagfirullahaladzim. Jakarta, polisi menangkap pria bernama Agus Haryanto 46 tahun setelah terbukti sebagai anggota TNI Gadungan di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Alasan pelaku melakukan aksinya adalah faktor asmara. Kapolsek Jatinegara Kompol Yusuf Suhadma mengatakan kasus ini berawal saat Agus kerap berkunjung ke rumah seorang perempuan yang berstatus janda di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Perempuan itu diketahui dikenal pelaku melalui Facebook. Ya Allah. Tuh kan bener kan yang saya bilang. Karena ini banyak yang modus. Jadinya tuh apalagi ini pura-pura jadi TNI Gadungan. Aduh nauzubillah. Ustaznya mohon izin. Benar. Ya, siap. Baca artikel tadi tuh, banyak tuh yang terjadi kayak gitu tuh. Jadi modus doang pengen bantuin, padahal mah pengen ngedeketin. Namanya kalau udah jatuh cinta. Nah gitu itu dia. Segala macam cara pokoknya. Tapi itu salah caranya ya. Salah. Nah Ustaz Syam bener gak sih di zaman Rasulullah ada yang bisa menjadi motivasi janda agar tidak mudah bersedih bahkan tertipu oleh jebakan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan dirinya seperti di artikel barusan tuh. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Oh gitu, Silakan. baik. Tabik guruku Ustaz Zalulung, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari judul kita menjanda bukan akhir dunia gitu ya, betul. bukan akhir daripada segalanya, karena kita masih ada yaumil akhir, masih ada betul. yaumil qiyamah, di mana di sanalah dipertanggungjawabkan semua. Entah kita hidup dengan pasangan atau kita hidup sendirian, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas yang menjadi motivasi ketika dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahi oleh dua orang putra daripada Abu Lahab, yakni putra Abu Lahab, yakni Utbah dan Utaibah. Dan dua orang ini ternyata juga membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bapak mertuanya. Sebagaimana orang tuanya membenci Rasulullah SAW, padahal masih kerabat gitu ya. Jadi Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, yakni adik daripada Abu Sufyan tadi, semua orang-orang benci yang Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasulullah menikahkan putrinya dengan mereka, si Utbah dan Utaibah tadi. Suatu ketika Utbah yang menikahi Ruqayyah dan Utaibah yang menikahi Ummu Kulthum. Utbah ketika mau keluar ke negeri Syam untuk berdagang, dia mengatakan kepada istrinya, sebelum saya sampai ke negeri Syam, saya pasti akan mampir ke rumah Muhammad dan saya akan mencela-cela dirinya atau menghina dia. Dia bilang kepada istrinya untuk menghina bapak mertuanya, subhanallah. Maka betul, mampirlah dia ke rumah baginda Nabi SAW lalu mengatakan, hari ini engkau adalah seorang yang diberikan ini oleh Tuhanmu dan aku mengingkarinya. Yang pertama dia lakukan, dia mengingkari Rasulullah sebagai Nabi dan dia mengingkari Al-Quran. Yang kedua, dia tiba-tiba mengatakan, dan hari ini pula aku kembalikan anakmu. Dia ceraikan anaknya di hadapan bapak mertuanya. Subhanallah, tanpa ada rasa hormatnya, padahal dia adalah seorang kerabat, dia adalah seorang keponakan. Kemudian dia adalah seorang sepupu dan dia juga adalah seorang yang sangat dekat dengan baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah marah sebelumnya, bahkan dilempari di Taif. Nabi SAW mengatakan, Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada penduduk Taif. Tapi ketika anaknya seperti itu kan, Nabi cuma meminta, ya Allah kirimkanlah daripada sisimu anjingmu, anjing yang paling berbahagia untuk dia. Maka subhanallah, ketika Utbah keluar daripada rumah baginda Nabi SAW melapor kepada bapaknya Abu Lahab, mereka pun berjalan menuju negeri Syam. Pada saat itu mereka mampir di suatu tempat, lalu rahib pada saat itu mengatakan, daerah sini banyak binatang buas, maka berhati-hatilah. Maka bapaknya pun mengatakan, iya kami juga takut dengan doanya Muhammad. Sebenarnya mereka yakin akan kenabian Rasulullah SAW, karena mereka takut dengan doa Rasulullah SAW. Lalu mereka berjaga, lalu di saat tengah malam datang singa, yakni singa memandang wajah-wajah mereka lalu langsung melahap wajah daripada Utbah tadi.
mantan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata yang menjadi motivasi bukan itu. Setelah mereka berdua diceraikan, Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah diceraikan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ruqayyah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, orang yang paling baik pada saat itu, orang yang kaya, dermawan dan juga memiliki segalanya. Kemudian yang kedua setelah meninggal dunia dinikahkan lagi yang kedua, ya Ummu Kulthum kepada baginda Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, seorang yang kaya raya dan sangat dermawan, bahkan sampai sekarang masih ada rekeningnya di Madinah. Subhanallah, seorang Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda diberikan gelar Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergantian, dan Nabi pernah ngomong, seandainya masih ada putriku, kunikahkan lagi kepadamu wahai Utsman. Saking baiknya ganti daripada Utbah dan Utaibah ini. Jadi ini menjadi motivasi bahwa menjanda itu bukan akhir segalanya. Siapa tahu Allah memberikan suatu ganti yang luar biasa. Kalaupun Allah tidak gantikan di dunia, Allah bisa menggantinya di akhirat jikalau menjadi hamba yang bersabar. Waduh, Allah Masya Ta'ala Allah, alam. luar biasa kisahnya. Jadi intinya everything happens for a reason ya. Jadi kehilangan yang buruk dapat gantinya yang lebih baik, Masya Allah. Jadi jamaah mohon maaf nih misalnya yang ibu-ibu yang mohon maaf harus menjanda. Insya Allah tenang aja, pasti Allah akan berikan gantinya yang lebih baik. Entah itu berupa misalnya ya laki-laki atau misalnya anak yang soleh atau rezeki yang tidak disangka-sangka, insya Allah mungkin Allah akan memberikan gantinya. Nah pas banget nih Ustazah Lulu, mohon izin nih, tadi kita bicara soal menjanda lalu misalnya ada rencana ingin menikah lagi. Nah ini pertanyaannya, mohon maaf, benarkah dalam Islam kalau misalnya seorang janda diberikan keistimewaan misalnya ingin menikah lagi, itu apakah benar? Katanya nggak harus pas menikah itu ada walinya, atau tetap ada walinya sih, harus ada wali. Nah ini sebenarnya dalam hukum Islam bagaimana sih? Mohon penjelasannya Wah, Ustazah. Kak Mikdad masih penasaran aja ya. Ini Dengan pertanyaan janda. jamaah, saya ikut menanyain aja. Iya. Mohon izin Pak Silakan, Ustadz Ustazah. semuanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Makan ketumbar sebagai obat demam. Cakep. Hai, apa kabar para single mom? Woi, Semangat asik ya para banget. single mom. Pokoknya insya Allah kita tuh mendidik anak kita, mendidik semuanya adalah sebagai jihad fisabilillah. Masalahnya emang kadang serba salah nih pemirsa. Kalau ada seorang janda ingin menikah lagi, ada aja yang Juli Tiawati. Dasar genit banget sih. Padahal kan juga Rasulullah ketika di zamannya ada para janda-janda menikah lagi, biasa aja tuh. Kenapa? Untuk menundukkan pandangan. Tapi kalau misalnya tidak menikah lagi gimana? Nah disinilah adanya pendapat para ulama. Karena al ulama warasatul ambia. Ulama adalah pewaris para nabi. Gimana nih yang tadi kami tanya? Ya, bahwasanya kalau seorang janda ingin menikah, apakah nggak usah izin anak? Nggak usah izin lagi, bahkan nggak usah pakai wali, boleh nggak sih? Nah ini banyak banget di pendapat nih, bingung kan? Kita buka dulu surat 39 ayat 18. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Orang-orang mendengarkan pendapat, oh kata Imam Hanafi begini, kata Imam Maliki begini, kata Imam Hambali begini, ya rahimahullah ya kan? Dan semua para imam mazhab begini pendapatnya. Yattabi'una ahsanahu, ikutin mana paling baik. Karena kan yang mau menikah janda itu, bukan juga kalian-kalian yang Juli Tiawati ya kan? Nah kita lihat pendapat 4 mazhab yang ulama besar di kalangan beliau mengatakan apa? Menurut Imam Maliki, kalau pendapat beliau seorang janda yang akan menikah harus dengan persetujuan wali. Gak boleh dia nikah artinya tanpa wali. Kenapa? Kehadiran wali ini merupakan suatu keharusan kalau pendapat Imam Maliki. Tapi kalau pendapat Imam Hanafi, ya boleh-boleh aja lah tanpa wali. Gak apa-apa lah, namanya juga orang mau nikah. Kan nikah ibadah, sah nikahnya. Hukumnya wali, udah gak ada juga gak apa-apa. Kan janda berhak menikahkan dirinya sendiri. Menurut pendapat Imam Hanafi. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i gimana nih? Apalagi kita di Indonesia, kalangannya banyak kan Asy-Syafi'iyah. Ini adalah salah satu rukun dalam nikah. Kalau bisa harus pakai wali. Kalau enggak, tak kenapa-napa yang disalahin siapa? Kalau gilirannya kayak gitu aja nggak ngomong-ngomong. Ntar pas susah baru, saya begini-begini. Saya sebagai janda. Jadi kita juga harus menghargai diri sendiri, benar nggak sih? Betul, sebenarnya untuk melindungi juga wanitanya Untuk melindungi ya. diri sendiri juga ya. Dan melindungi anak-anaknya. Dan yang keempat adalah pendapat Imam Hambali. Sama dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Kalau bisa pakai wali. Karena apa? Kan katanya wanitanya dihormati.
Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta boleh, tapi jangan lupa diri. Ingat, ada wali, ada rukun nikah, ada anak-anak, ada orang tua kita. Masa nggak menghormati? Masa mau dilecehin? Bener banget nih. Jadi yang bisa menghargai kita adalah diri sendiri. Kalau kita menghargai diri sendiri, orang lain akan menghargai kita. Tapi kalau kita sudah melecehkan diri sendiri, maaf, murahan misalnya, ya udah habis itu nasib kita. Maka sebagai seorang single mom, sebagai single parent, semangat terus. Rezeki tidak hanya dari seorang suami misalnya karena nikah lagi, tapi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan belagu. Kalau kata surat 42 ayat 27, walau basatallahu rizqa libadihi, kalau Allah lapangkan rezeki kepada hambanya, ya kan? Labagau fil ardi, ada yang belagu di muka bumi. Jadi ketika kita sebagai single mom, kita tetap tawadu, berdoa kepada Allah, minta yang terbaik, jangan pengen buru-buru. Tetap tundukkan pandangan, jaga kemaluan kita. Amin ya robbal. Alamin. Bener nggak, Kak? Betul banget, Iya. luar biasa, tawadu. Jadi karena kita juga kalau misalnya harus fokus sama hal yang lain, misalnya udah punya anak, berarti kita harus fokus sama anak dulu. Betul, Kalau apalagi misalnya, jihad ya, besarin betul, anak, Masya luar Allah. biasa. Pahalanya juga pasti besar Oh, ya gede Ustazah ya. banget, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini semakin seru. Tapi ini udah banyak banget nih pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah pertanyaannya bagus-bagus banget. Dan ini sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Ada pertanyaan pertama ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedih di WAG. Wah, WAG itu apa ya? Apa tuh? Oh, di WA Group. Baik. Oh alah. Aduh, saya bingung. Di tempat kerjaan semua mengolok-olok janda. Padahal janda bukan pilihan hidup saya. Suami meninggal 2020 sampai sekarang pun saya masih mengingat semua kenangan dengan almarhum suami. Bagaimana caranya menghilangkan rasa sedih saya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waduh, gimana cara menghilangkan rasa sedih tinggal suami? Ini gimana Ustadz Syam? Satu, jangan baperan karena biasanya memang kita bercandaannya bercandaan janda gitu ya. Jadi mungkin apalagi kalau WAG itu isinya bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak ya. Status WA itu biasanya status-status bapak-bapak yang tidak Betul, main betul, sosial betul. media yang lainnya. Itu maka jangan baperan kalau di situ. Kenapa? Karena memang biasanya bercandaannya seperti itu. Iya. Satu, jadi yang menguasai diri, yang menyembuhkan kesedihan itu adalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan kesedihannya Baik, ya. baik. Tapi tidak ada yang lebih hebat atau lebih cepat untuk bisa menyembuhkan diri kita selain diri kita sendiri. Kalau kita tidak pengen berhenti sedih, ya bakal sedih terus. Tapi kalau kitanya yang pengen hilangkan kesedihan itu, insya Allah kesedihan itu akan Masya hilang. Allah. Namun ternyata minta sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Kesedihan itu boleh, sedih boleh sebagaimana ayah daripada Nabi Yusuf alaihissalam yang menangis sampai buta. Sedihnya itu wah nggak main-main sedihnya, Iya, iya. sampai kehilangan penglihatannya saking Ya sedihnya. Allah. Namun ternyata dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya pasrahkan kesedihanku ini, tangisanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengumbar-umbar kesedihannya di sosial media media. karena orang yang mencintai kita ya udah begitu aja pedulinya sekedar peduli aja, tapi orang yang membenci kita akan senang melihat kesedihan kita. Ya bahagia di atas derita orang lain. Oh. Maka sembuhkan diri sendiri melalui semangat yang ada dalam diri kita. Ya melangkah maju lagian gak ada salahnya. Mau cerai hidup, mau cerai mati, dua-duanya Iya. kalau menjaga ketakwaan itu adalah seorang yang bisa mulia di Betul. mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cerai meninggal tadi Iya, kan. Masya Itu Allah. Allah taala alam. Benar seperti tema kita hari ini bahwa perceraian atau menjanda itu bukan akhir dunia karena masih ada yaumul akhir ya, masih ada yang akan kita Masih pertanggungjawabkan. ada kehidupan berikutnya. Betul. Bisa Masya jadi Allah. dia akan nikah lagi. Bisa jadi, ya, saya nggak berani komen, takut aja yang singgung. Baik lanjut kita ke pertanyaan kedua ini dari Instagram sama hamba Allah tidak mau disebutkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya mau bertanya. Menjanda disebabkan karena mertua bagaimana ya hukumnya? Padahal yang membuat permasalahan dalam rumah tangga saya adalah ibu mertua saya sendiri. Bahkan yang lebih parahnya lagi
mengambil keputusan untuk bercerai dengan anaknya, dan dalam rumah tangga saya sendiri tidak ada permasalahan apa-apa. Hanya karena orang tua suami selalu ikut campur. Kenapa sih? Ya. Nah, jadi selalu bergantung dengan orang tuanya dan belum mau diajak hidup mandiri. Dan saya sendiri juga tidak nyaman dengan sikap dari ibunya yang selalu berucap kasar. Solusinya bagaimana nih Ustadz? Aduh, gimana Ustadz Maulana? Ini panjang jawabannya Iya, kayaknya. aku Tausiah jawab aja ya. dengan tausiah aja ya. Silakan, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Masya Allah, hari ini kita memberi semangat kepada para janda dimanapun berada. Semangat, Semangat! Para janda dimanapun berada, semangat. semangat. Karena ada Duda di studio. Luar biasa. Kirain karena apa? Karena ternyata ada Duda di studio. Masya Allah, tabarakallah. Berstatus janda disebabkan karena mertua. Ketahuilah, jangan pernah clash, jangan pernah perang, jangan pernah membenci yang namanya mertua. Karena mohon maaf, tidak ada mantan orang tua, bahkan tidak ada mantan mertua. Mertua selama-lamanya walaupun sudah cerai, walaupun tetap dia adalah mertua kita. Mohon maaf, jangan pernah berperang atau melawan. Pilih aku atau ibumu. Pilih, harusnya mertua dijajarkan dengan orang tua kita. Astagfirullahaladzim, bagaimana kalau mertua itu ikut campur? Maka dua posisi yang harus saya lihat. Posisi pertama, posisi dari sisi mertua. Janganlah terlalu ikut campur dengan kehidupan anak. Karena bisa jadi, mohon maaf, kehidupan mereka hidup di zamannya, kita hidup di zaman kita. Nah, kalaupun ikut campur dalam posisi karena satu, membahayakan rumah tangga dan membahayakan hidupnya, bolehlah untuk memberi saran, mengingatkan, menyampaikan. Mohon maaf, sebagaimana tadi Ustaz Sam sudah mengisahkan sosok kisah putri-putri Rasulullah. Dalam hal ini juga mohon maaf tanpa menggurui, kepada anak silahkan lihat dulu posisinya. Maka kita solusi sebenarnya di anak laki-laki sih, dalam hal ini suaminya. Maka dibutuhkan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, dibutuhkan kedewasaan untuk mengambil keputusan. Maka laki-laki yang bagus ada laki-laki yang bisa menjaga rumah tangganya, mempertahankan rumah tangga. Maka lindungilah, nah, sekali lagi, lindungilah, nafkailah, didiklah istrimu. Kalau memang bermasalah dengan istri, apa salah yang kita didik? Ya, dalam posisi ini kayaknya mohon maaf ya, Anda yang memilih, maka Anda yang bertanggung jawab. Kasihan loh, maaf, jadi asing di rumah sendiri. Aduh ya Allah, ini kalau kita kembalikan perasaan sosok wanita itu kasihan banget loh. Makanya dalam hal ini yang mengambil keputusan adalah sang suami dan jangan bersifat ad-dayus. Apa itu ad-dayus? Tidak ada kepedulian. Gimana itu perasaannya istriku? Gimana? Nah, kalau berstatus, gimana status perceraiannya? Kalau mohon maaf, mohon maaf ya, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana statusnya kalau dia cerainya itu cerai karena mohon maaf dipisahkan oleh mertua. Lihat dulu. Lihat, tanya kembali. Ini kamu cerai betul-betul atau dipaksa atau mohon maaf. Ya karena kita harus tahu apa ketikan-ketikan dari teman kita ya. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Satu hal buat kita, ada yang harus kita camkan ini. Apa tuh Ustaz? Tidak boleh memaksa orang bercerai. Tidak boleh memaksa. Oh. Coba. Tidak boleh memaksa. Ustaz Sam pegang kursi, pegang dua-duanya, tangannya. Ya. Marah tapi tidak, coba marah. Marah tapi jangan berdiri. Jadi kursinya goyang. Inilah perumpamaan para alim ulama kita mengibaratkan cerai itu diperbolehkan tapi Allah membenci perceraian. Dibolehkan tapi membenci, menggoncangkan aras. Baik. Menggoncangkan aras artinya apa? Itu Allah sebenarnya marah tapi tahan. Karena menggoncangkan aras. Luar biasa analoginya. Ya Allah, sedih banget sih nih. Udah mah janda, nyari duit sendiri, usaha sendiri, susah payah banget buat anak.
Duh, kenapa sih perempuan terlalu disakitin, selalu disakitin. Ah, gak kuat banget ya ngeliatnya. Ya Allah, sedih Ustazah banget sih. kenapa lagi nih Ustazah? Masih yang tadi apa ya, saya minta maaf. Ampun. Ustazah. Ustazah. Apaan sih Ustazah, nanya-nanya. loh kok malah pergi? Ustazah, ya Allah. Malas. Dikejar doang ya Allah. Tapi kan itu, loh. Kan acara kita belum kelar. Aduh, ini salah Makanya apa dari hati-hati. awal segmen. Udah 2 kali loh disakiti hatinya. Aduh. Bisa jadi sensitif, bisa jadi apa-apa. Iya, Dulu aduh. sih. Nah, kan disalahin lagi. Jamaah jangan ikutan sedih. Ya. Karena kita akan ada sedekah subuh. Waduh, alhamdulillah. Jawab Yang sedekah dulu. subuh saya tahu Sasam nih. Aku aja Ustaz. Ah, Gantian. juga sih, tapi gimana ini kan nih? subuh Jumat, enak Iya. banget. Coba dijelasin nih sama jamaah yang ada di rumah nih gimana nih. Pokoknya 200.000 untuk jamaah yang 200.000 buat jamaah, cluenya adalah keluhnya adalah Apa tuh? janda ada berapa macam? ada Janda, berapa macam ada berapa janda. macam? Iya. Dan janda yang seperti apa yang masih mendapatkan nafkah. Aduh, Aduh, Masya Allah. aduh. Nah, jamaah. Silakan. Jadi untuk Jadi, yang bisa menjawab dan paling cepat di postingan terakhir di Instagram Islam itu Indah akan mendapatkan sedekah subuh dari Ustadz Syam sebesar 200.000. Ayo cepetan tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dan cepatan Mikdad cari usaha. Cepat cari.